Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy Channel. Oke sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu motor Jupiter Z yang mata mata kucing ya, atau mata burung hantu. Pokoknya intinya di sini Jupiter Z, teman-teman. Ya, di sini kendalanya untuk motor Jupiter Z ini, dia mengalami tidak mau tidak mau stasioner, atau pada saat mesin putaran rendah itu dia langsung mati, tidak bisa standby lah ceritanya, teman-teman ya. Jadi untuk standby-nya atau posisi putaran rendah, mesin itu selalu mati. Jadi kira-kira apa kendalanya pada motor ini, teman-teman? Di sini untuk kendalanya itu bagian karburator, teman-teman. Biasa bagian karburatornya itu kotor. Nah, di situ nanti akan saya jelaskan yang mana yang berfungsi, atau nozzle mana yang berfungsi pada saat putaran rendah, dan nozzle mana yang berfungsi pada saat putaran tinggi atau pada saat kita ngegas. Jadi ada dua nozzle di motor itu, teman-teman, di karburatornya. Itu biasanya kotor ya. Jadi, dan yang selanjutnya nanti di sini kita akan cuci karburator, dan di dalam karburator itu, teman-teman, apa saja komponen-komponen yang akan kita bersihkan, bagian mana saja. Jangan di skip, teman-teman ya, videonya. Nanti saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang harus kita bersihkan, komponen mana-mana saja yang akan kita cuci pada saat mencuci karburator motor, teman-teman. Jadi ini umum ya, untuk karburator, semua karburator sama. Jadi kita akan tes dulu untuk motornya, apa benar motornya ini tidak bisa standby. Maksudnya pada saat standby dia mati-mati. Oke, kita akan engkol dulu. Ini satu kali teman-teman di engkol langsung bunyi ya. Kita akan lepas dulu. Nah, ini kita lepas, nah dia langsung mati. Nah, seperti itu. Padahal saya sudah putar untuk setelan gasnya, saya sudah putar, sama aja. Nanti saya akan cuci untuk karburatornya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan untuk pencucian karburator, atau kita buka dulu untuk cover-cover dari motor tersebut. Oke teman-teman, sekarang untuk karburatornya sudah kita lepas, dan sekarang kita akan buka dulu untuk karburatornya ini. Kita akan buka. Luar biasa teman-teman, untuk karburatornya ini sangat kotor. Bensin yang ada di dalam kita akan lihat ya. Luar biasa teman-teman, kotornya minta ampun. Lihat dulu ya. Bagus. Lihat teman-teman apa yang ada di dalam. Ini air. Luar biasa. Luar biasa teman-teman, bisa dilihat. Ini adalah karat. Luar biasa teman-teman. Pantesan motornya itu berbet, teman-teman ya. Jadi kita akan bersihkan dulu. Oke, kita lepas. Di sini akan kita buka bagian dua ini, teman-teman. Ini adalah nozzle jet dan main jet. Ini akan kita bersihkan. Apa fungsi dari kedua nozzle ini, teman-teman? Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Bentar dulu, saya akan buka dulu. Sorry teman-teman. Jadi nanti saya akan buka dulu ini, baru saya jelaskan satu persatu apa fungsi dari kedua nozzle ini.
Oke teman-teman. Jangan lupa juga untuk membuka setelan anginnya. Ini skrup setelan angin ini akan kita buka. Oke teman-teman, saya akan jelaskan. Jadi yang perlu kita bersihkan atau cuci pada saat membuka karburator, yaitu yang pertama-tama itu kita akan harus semprot, harus cuci lubang yang dua ini teman-teman. Ini ada dua lubang yang fungsinya masing-masing teman-teman. Jadi di sini, oke teman-teman, di sini ada main jet. Jadi main jet ini fungsinya teman-teman, ini terpasang di sini ya. Ini yang sering sekali terjadi, bagian main jet ini tersumbat karena dia mempunyai lubang yang sangat kecil di sini. Ini lubang ini sangat kecil, jadi ini harus benar-benar jangan sampai tersumbat. Karena kalau ini tersumbat, otomatis pada saat putaran rendah motor teman-teman itu tidak bakalan bisa bunyi. Jadi pada saat motor tidak digas, dia akan macet teman-teman, akan mati seperti tadi. Jadi nozzle ini tuh tidak boleh tersumbat ya. Nah, karena pada saat putaran sedang, putaran rendah, otomatis katup gas tidak akan terbuka teman-teman. Katup gas akan tertutup, menutup lubang udara di sini. Jadi udara itu akan terisap dari sini teman-teman. Nah, dari lubang ini udara itu akan terisap dari lubang ini dan ini juga. Jadi dua lubang ini, lubang yang samping sebelah kiri dan ini itu akan dilewati oleh udara pada saat katup gas tidak ditarik atau pada saat kita tidak tarik gas. Jadi udara itu akan masuk lewat sini, lalu akan mengisap bensin dari bensin yang di main jet ini teman-teman. Nah, setelah terisap, dia akan keluar melalui lubang ini dan lubang ini teman-teman. Di sini ada lubang ya, di depannya ini ada lubang kecil, di situ ada ada lubang yang berfungsi untuk pada saat mesin tidak digas, jadi bensin itu akan terisap lewat sini dalam bentuk kabut teman-teman, dalam bentuk kabut karena sudah tercampur dengan udara. Jadi bensin dengan udara itu sudah tercampur, dia akan keluar lewat lubang kecil yang ada di sini. Dia kecil sekali, dia tembusannya dengan ini teman-teman ya, tembusannya dengan ini, yang ini teman-teman bisa lihat ini pada saat teman-teman cuci karburator ini harus dicuci ya, harus disemprot, dibersihkan, jadi jangan sampai tersumbat. Oke, dia akan keluar bensin lewat lubang kecil di depan. Nah, tapi pada saat teman-teman menarik katup gas, jadi bensin itu akan mengalir lebih deras lagi, dia baru bisa melewati ini nozzle jet yang besar ini. Jadi nozzle jet di sini yang besar ini akan terbuka oleh jarum dari karburator tersebut. Jadi jarumnya itu akan narik ke atas. Jadi tidak akan, setelah ditarik ke atas, jadi lubang yang ada di sini itu akan terbuka. Jadi bensin itu akan naik karena kevakuman dari udara tersebut, dia akan naik dan terisap, lalu keluar lewat itu yang benjolan di situ di tengah itu. Nah, benjolan di tengah itu dia akan keluar lewat situ bensin dan sudah tercampur dengan udara teman-teman. Jadi dia akan masuk ke ruang bakar itu dalam bentuk kabut teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, sampai di sini sudah paham. Jadi di sini intinya kita akan membersihkan lubang ini 1, 2, pokoknya ini lubang ini harus dibersihkan semua ya. Dan yang kedua di sini ini harus dibersihkan juga. Dan ini setelan anginnya, lubang setelan angin ini harus dibersihkan juga, jangan sampai tersumbat. Nah, oke, itu aja komponen-komponen yang harus kita bersihkan ya, sekalian juga untuk dibersihkan yang kotor-kotornya teman-teman.
sini, tapi yang paling inti di sini, bagian di sini ini harus bersih, jangan sampai tersumbat sama kotoran atau karat-karat dari tangki. Oke, sekarang kita akan bersihkan dulu ya. Oke teman-teman, sekarang sudah terpasang semua, jadi kita tinggal langsung pasang dulu ke motornya ya, baru kita lihat nanti bagaimana hasilnya setelah kita cuci tadi ya. Sekarang kita akan pasang dulu ke motornya. Oke teman-teman, sekarang sudah terpasang, jadi tinggal kita gas dulu ke motornya. Kita setel dulu bangunnya. Kita cari suara tertinggi ya. Lewat. Suara tertingginya begini teman-teman ya. Tinggal kita kurangi lagi untuk setelan gasnya. Ini teman-teman. Jadi sekarang motornya sudah tidak mati-mati setelah kita cuci karburatornya. Jadi seperti itu aja teman-teman ya, cara mengatasi kalau teman-teman mencuci karburator di rumah. Itu aja komponen-komponen yang kita bersihkan, bagian nozzle-nya, bagian lubang anginnya, itu aja teman-teman. Jadi gampang ya untuk teman-teman kalau pengen belajar mencuci karburator sendiri di rumah tanpa harus membawa ke bengkel. Jadi ini sekarang setelah saya cuci karburatornya, dia sudah tidak mati-mati lagi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan salam NB Channel.